Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang riwayat hidup Ibnu Rusyid dan keteladanannya. Nama lengkap Ibnu Rusyid adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyid. Beliau lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di kota Cordoba, Andalus atau Spanyol. Di negara-negara barat, Ibnu Rusyid lebih dikenal dengan nama Averroes. Ibnu Rusyid lahir di tengah keluarga bangsawan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ayah dan kakeknya merupakan orang yang berpengaruh di Andalusia pada saat itu. Keduanya pernah menjabat sebagai kepala penyelidikan. Ibnu Rusyid juga termasuk sosok ilmuwan yang memiliki semangat tinggi di dalam belajar. Bahkan terdapat suatu riwayat yang menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlepas dari membaca buku kecuali di malam saat orang tuanya wafat dan di malam pertama hari pernikahannya. Pendidikan awalnya ditempuh di Cordoba. Ia belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Kota Cordoba saat itu dikenal sebagai kota ilmu, khususnya kajian filsafat yang sepadan dengan kota-kota lainnya, seperti Damaskus, Baghdad, dan Mesir. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pada tahun 1159 Masehi, ia dipanggil oleh Gubernur Renville untuk melakukan reformasi pendidikan. Setelah itu, pada tahun 1182 Masehi, ia diangkat sebagai hakim di Cordoba. Beberapa bulan kemudian, ia pergi ke Maroko dan diangkat sebagai penasihat khalifah, menggantikan Ibnu Tufail dari tahun 1105 sampai 1185 Masehi. Di sini Ibnu Rusyid memperdalam ilmu filsafat. Karya-karya Ibnu Rusyid. Ernest Renan pernah melacak karya Ibnu Rusyid dan ditemukan berjumlah 78 buah yang tersebar di dalam berbagai disiplin ilmu. Di antaranya 28 buah di bidang filsafat, 20 buah di bidang kedokteran, 5 buah dalam teknologi, 8 buah dalam hukum, 4 buah dalam astronomi, 2 buah dalam sastra, dan 11 buah dalam ilmu-ilmu lain. Di antara karya-karya Ibnu Rusyid adalah Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, yaitu permulaan mujtahid dan puncak muqtasid. Yang kedua, Pas al-Maqalid bima baina al-hikmah wa al-syariah min al-i'tisal, yaitu mempertemukan filsafat dan syariat. Yang ketiga, akhir wafatnya. Pada tahun 1195, Ibnu Ar-Rusyid mengalami cobaan hidup. Ia kena fitnah sehingga ia diasingkan dari kawasan Atlantik. Seluruh bukunya dimusnahkan. Tetapi kejadian ini tidak berlangsung lama karena pihak kerajaan menyadari akan kekeliruannya dan merehabilitasi nama baiknya. Pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi, pada usia 72 tahun, ia meninggal di Maroko dan jenazahnya dibawa ke Cordoba. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Muhammad Iqbal dan keteladanannya. Muhammad Iqbal, beliau dilahirkan di Sialkot, Punjab, India pada tahun 1876. Dari keluarga ekonomi yang menengah. Nenek moyangnya berasal dari kasta Brahma, Kashmir yang telah memeluk agama Islam 300 tahun sebelumnya. Lalu, pendidikan awalnya dilakukan di Murray College pada tahun 1895. Ia pindah ke Lahore untuk menuntut ilmu di Departemen College. Saat di Lahore, ia belajar ilmu filsafat. Sampai mendapat gelar master, beliau diangkat sebagai asisten dosen di Oriental College, Universitas Punjab pada tahun 1905.
ia ke Inggris dan kuliah di Universitas Cambridge. Setelah itu, ia pindah ke Munich dan memperoleh gelar doktor dan dalam bidang filsafat. Pada tahun 1908, ia kembali ke Lahore dan bekerja sebagai pengacara dan dosen filsafat. Pada tahun 1927, ia mulai berpolitik dengan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dari kawasan Punjab. Pada tahun 1930, ia berdaulat sebagai Presiden Liga Muslim. Muhammad Iqbal mempunyai pemahaman yang luas mengenai umat Islam. Ia berpendapat bahwa kemunduran umat Islam terjadi karena kebekuan pemikiran mereka. Menurut Muhammad Iqbal, bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar. Dan menurut Muhammad Iqbal juga, intisari hidup adalah gerak dan hukum hidup adalah menciptakan. Dan dalam dunia Islam, pemikiran Muhammad Iqbal ini disebut dengan pemikiran dinamisme. Menurut Iqbal, intisari hidup adalah gerak dan hukum hidup adalah menciptakan. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal menyuruhkan agar umat Islam bangkit untuk menciptakan dunia baru. Pemikiran Muhammad Iqbal ini di dunia Islam terkenal dengan paham dinamisme mengenai Barat, pemandangan bahwa Barat banyak dipengaruh oleh materisme dan kecenderungan meninggalkan agama. Menurutnya, hal yang dapat diambil dari Barat hanya mengenai kemajuan ilmu pengetahuannya saja. Adapun mengenai nasionalisme, Muhammad Iqbal juga kurang sependapat. Ia berpemandangan bahwa nasionalisme yang dibentuk oleh Barat cenderung bersifat materialisme. 2. Karya tulisnya dan wafatnya. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang penyair dan filosof. Pemikirannya terhadap kemajuan dan kemunduran umat Islam memiliki pengaruh yang sangat besar. Beliau juga mempunyai banyak karya, diantaranya The Development of Metaphysics in Persia, atau perkembangan metafisik di Persia, yang merupakan disertasinya. Selain itu, karyanya yang lain adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yang merupakan hasil ceramahnya di beberapa universitas di India. Beliau wafat pada usia 62 tahun pada tahun 1938. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see.